Hai teman-teman, kita bahas lagi soal TKA Matematika Wajib 2025. Untuk kali ini kita akan bahas materi tentang peluang. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu ya channel EduV, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nomor 21 soal tentang peluang. Dalam suatu ujian disediakan sebanyak 15 soal. Peserta ujian diharuskan mengerjakan 11 soal yang dapat dipilih dari soal yang disediakan. Dengan syarat soal nomor 1 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah. Nah, di sini ada 15 soal. Kemudian ada syarat. Soal nomor 1 harus dikerjakan. Berarti nggak ada pilihan ya, nomor 1 itu wajib, kemudian yang pilihannya mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 15. Berarti di sini masih ada 14 soal yang bisa dipilih, itu ada 14 soal. Kemudian peserta ini diharuskan mengerjakan 11 soal. Nah, dari 11 soal ini, soal nomor 1 kan wajib dikerjakan, berarti nggak bisa milih, berarti karena satu soal sudah harus dikerjakan, maka tinggal bisa pilih 10 soal ya, karena soal nomor 1 sudah harus dikerjakan. Oke, berarti kita pakai kombinasi ya teman-teman, kombinasi kita pilih 10 soal dari 14 soal yang disediakan. Oke, berarti kita hitung kombinasi 10 dari 14. Teman-teman masih ingat ya rumus kombinasi? Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. Berarti ini sama halnya dengan 14 faktorial dibagi dengan 14 kurangi 10 itu berarti 4 faktorial, kemudian 10 faktorial. Nilainya sama dengan 14 faktorial itu berarti artinya 14 kali adiknya 13 kali adiknya 12 kali adiknya 11 kali adiknya lagi 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 faktorialnya biarkan aja biar bisa kita coret dengan yang atas ya. Oke, sekarang kita coret 14 kali 3 itu 12 ya. 12-nya kita coret, kemudian tinggal 2 sama 14, kalau dibagi 2 dapatnya 7. Kemudian 7 kali 13, 7 kali 3 itu 21, nyimpen 2 berarti 91 kali 11. Nah, sama dengan yang belakang 1, 9 tambah 1, 10, nyimpen 1, 9 kali 1, 9 tambah 1 berarti 1001. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 22 ya. Di dalam kantong terdapat 8 bola berwarna hitam. 8 hitam, kemudian ada 4 putih. Dari dalam kantong diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambil 2 bola berwarna hitam, 2 hitam, dan sebuah bola berwarna putih. Berarti caranya gimana nih? Kalau ditanyakan peluang, berarti kita pakai kombinasi ya. Untuk yang terambil 2 itu warnanya hitam berarti 2. Hitamnya totalnya ada 8. Kemudian di sini kata hubungnya dan. Kalau dan itu berarti kali ya teman-teman. Kalau atau tambah, kalau dan kali. Kemudian kombinasi sebuah bola berarti 1 bola dari putih. Putihnya tersedianya 4 berarti 1 dari 4. Kemudian dibagi dengan NS atau ruang sampelnya. Total yang diambil ada 3. Total bolanya ada 8 tambah 4 yaitu 12. Oke, sekarang kita uraikan ya. Kombinasi 2 dari 8 berarti samanya dengan 8 kali 7. Nanti 8 kurangi 2 kan 6. Nah, berarti 6 faktorialnya hilang tinggal 2. Kemudian dikali dengan C41 itu nilainya 4. Dibagi dengan kombinasi 3 dari 12 berarti 12 kali 11 kali 10. 9-nya hilang karena 12 kurangi 3 kan 9 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2. Oke, sekarang kita main coret-coret. 2 sama 8 kita coret dapatnya 4. Kemudian ini 6. Kalau dibagi 6 dapatnya 2. 4 bagi 2 boleh ya. Di sini dapatnya 2. Kemudian 2 dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 5. Nilainya sama dengan 7 kali 4, itu 28, dibagi dengan 11 kali 5, yaitu 55.
Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut soal nomor 23. Pengurus OSIS suatu SMK terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di antara mereka akan dipilih 3 orang untuk mengikuti kegiatan seminar. Peluang pengurus OSIS yang terpilih jika yang mengikuti seminar seorang laki-laki dan 2 orang perempuan adalah. Oke, yang ditanyakan peluang berarti sama hanya dengan yang tadi ya. Peluang yang ini laki-laki sama perempuan. Ya, dikalikan ya. Laki-lakinya adalah seorang, berarti laki-lakinya 1 dari 3 orang laki-laki, berarti dari 3. Kemudian kombinasi yang perempuan diambil 2 kan. 2 dari perempuannya ada 5 dibagi dengan seluruh siswa yang dipilih ada 3. Kemudian total semuanya ada 8 ya. Silahkan teman-teman cari ya jawabannya yang mana. Jawaban boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 24 ya. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan 1 kali. Peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 7 adalah, oke, 2 dadu ya teman-teman, buat tabel dulu. Oke, ini dadu 1, sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2, sisinya juga sama ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini pertanyaannya adalah peluang munculnya jumlah. Ya, jumlah mata dadu sama dengan 7. Artinya kalau dijumlahkan itu nilainya 7. Yang bisa dijumlahkan 7 itu adalah 1 tambah 6 itu nilainya 7. Kemudian 2 tambah 5 nilainya 7. 3 tambah 4 nilainya 7. 4 tambah 3 nilainya 7. 5 tambah 2 nilainya 7. 6 tambah 1 nilainya 7. Berarti ada berapa angka 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluangnya sama dengan 6 dibagi dengan seluruhnya. Nanti seluruhnya itu yang paling kecil adalah 1 tambah 1, 2. Terus yang terakhir 6 tambah 6, 12. Jadi totalnya NS-nya itu ada 6 kali 6 yaitu 36. Berarti peluangnya sama dengan 6/36. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 1/6. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, teman-teman pastinya masih ingat kan rumus peluang? Peluang kejadian A adalah NA, banyaknya yang ditanyakan dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian. Yang ditanyakan kan angka 7 nih. Angka 7-nya ada berapa buah? Ada 6, berarti NA-nya 6, kemudian seluruhnya, seluruh kejadian yang mungkin itu ada 36. Ini mengingatkan aja, pastinya teman-teman udah tahu ya. Oke, lanjut soal nomor 25. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi lengkap 52 kartu. Peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna merah adalah, oke, kartu di sini ada 52 ya. Kartu itu dibagi menjadi 2 warna, yaitu warna merah dan warna hitam, ya kan? Nah, kartunya kan totalnya 52, berarti yang merah 26, kemudian yang hitamnya juga 26. Nah, yang merah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama gambar seperti ini dan gambar love ya. Kemudian yang hitam ada 2, yaitu gambar seperti ini, ya kan? Kemudian ada gambar, nah, seperti ini. Masing-masing terdiri dari angka dari mulai 2 sampai dengan 10, kemudian ditambah J, Q, dan K ya, dan tambah lagi dengan as. Berarti totalnya ada 13 ya. 13, yang ini juga 13 kan. 13 tambah 13 kan 26. Oke, jadi masing-masing mempunyai hal yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang terambilnya kartu as, berarti kartu as atau kartu berwarna merah. Nah, berarti ditambah dengan warna merah. As merah. Tapi di sini ada kejadian yang saling berkaitan ya. Ada kartu as yang warnanya merah, yaitu kartu as untuk yang ini, ya kan, merah atau ini. Kemudian yang ini nanti juga ada kartu as yang ini. Jadi nanti dikurangi dengan kartu as dan warnanya merah. Oke. Maka nilai peluangnya sama dengan kartu as. Asnya kan di sini ada 4 ya, berarti 4 per totalnya 52 ditambah dengan merah. Merahnya ada 26 dibagi dengan 52 baru dikurangi dengan yang
as dan merah, yaitu as merah itu ada 2. Ya, 2/52. Nilainya sama dengan 4 tambah 26, 30 kurangi 2 berarti 28/52. Kalau kita sederhanakan, bagi 2 dapat 14, bagi 2 dapat 26. Sederhanakan lagi dapat 7/13. Oke, kalau gitu jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 26 ya. Di sebuah sekolah, 60% siswa suka matematika, 40% suka fisika, dan 20% suka keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak, maka peluang siswa tersebut tidak suka matematika maupun fisika adalah. Oke, kita buatkan dulu diagram Venn-nya untuk bantuan. Ini ada matematika sama fisika. Yang matematika itu 60%, yang fisika 40%. Kemudian 20% suka keduanya, berarti letaknya di dalam ya, 20%. Nah, sekarang yang di sini, ini yang hanya suka matematika, itu berarti kalau totalnya di sini 60, berarti yang ini nilainya 40%. Kan 20% tambah 40% kan 60% ya. Kemudian yang di sini nilainya biar jadi 40, berarti ini 20%. Kan 20 tambah 20 kan 40. Nah, sekarang ini kalau dijumlahkan harus 100% nih. 40 tambah 20 tambah 20 itu baru 80%. Berarti yang tidak suka keduanya, yang tidak suka matematika maupun fisika letaknya di luar, yaitu ada 20%. Ya. Jadi totalnya ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 100%. Oke, karena pertanyaannya yang tidak suka matematika maupun fisika berarti yang ini teman-teman. Yaitu peluangnya sama dengan 20% atau 20/100 atau sama dengan 0,2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 27. Terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah. Oke, di sini ada 10 orang ya. 6 diantaranya wanita, berarti wanitanya 6, kemudian prianya berarti 4 dong, ya kan? 4. Dan akan diambil 4 karyawan baru, paling banyak 2 wanita. Oke, berarti peluangnya di sini kemungkinannya adalah yang wanita. Itu kombinasi paling banyak 2, berarti wanitanya 2, kemudian wanitanya yang tersedia ada 6, dikalikan dengan karena butuh 4 karyawan, kalau wanitanya 2 berarti prianya 2. Ini yang pria ya. Prianya tersedianya 4. Atau ada kemungkinan yang lain. Kalau atau itu berarti kata hubungnya tambah ya. Perempuannya 1, boleh nggak? Karena di sini syaratnya paling banyak 2. Kalau 1 boleh nggak? Boleh. Kalau wanitanya 1 boleh. Berarti 1 ini boleh. Kemudian dipilih dari 6 wanita. Dan yang laki-laki karena totalnya ada 4, berarti laki-lakinya 3. Diambil dari 4. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga tidak ada wanita. Ya, jadi wanitanya 0. Jadi hanya laki-laki aja. Berarti semuanya hanya laki-laki, 4 dari 4. Ini wanita, ini pria ya. Jadi yang terakhir nggak ada wanitanya. Kemudian dibagi dengan kombinasi seluruh karyawan yang diambil ada 4, totalnya ada 10. Oke, tinggal kita hitung. Kombinasi 2 dari 6 berarti samanya dengan 6 kali 5. Dibagi dengan 2. Dikali dengan kombinasi 4 dari 2 berarti 4 kali 3/2. Ditambah kombinasi 1 dari 6 berarti nilainya 6. Kombinasi 4 dari 3 nilainya 4. Ditambah kombinasi 4 dari 4 nilainya 1. Dibagi dengan kombinasi 4 dari 10 berarti 10, 9, 8, 7 dibagi dengan 4 faktorial itu berarti 4, 3, 2. 4 kali 2 nilainya 8, 8-nya hilang atas bawah. Kemudian 9 bagi 3 nilainya 3. Yang ini bisa kita coret ya, 4, 2 kali 2, 4 hilang. Oke, nilainya sama dengan 6 kali 5, 30, 30 kali 3 berarti 90, ditambah dengan 6 kali 4 itu 24 tambah 1 berarti 25 dibagi dengan 7 kali 3 kali 10 berarti 210. Sama dengan
115 dibagi 210. Kalau kita bagi 5 masing-masing ya, 11 bagi 5 dapatnya 2, berarti 23 per 21 bagi 5 dapatnya 4, 42. Jadi jawabannya adalah 23 per 42, yaitu yang E. Oke, lanjut soal nomor 28 ya. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 5 bola biru, dan 1 bola kuning. Jika diambil 1 bola secara acak dari kantong tersebut, maka peluang terambilnya bola bukan biru. Bukan biru ya. Oke, kita hitung dulu, ada 4 bola merah, kemudian 5 bola biru, dan 1 bola hijau. Ini kalau kita jumlahkan totalnya ada 10 bola, ya kan? Nah, yang ditanyakan itu adalah peluang bukan biru. Kalau bukan biru berarti yang merah sama yang hijau, ya kan? Merahnya 4, hijaunya 1, kalau kita jumlahkan berarti totalnya ada 5 ya. Ada 5, yang selain biru itu 5, kemudian dibagi dengan ruang sampelnya 10. Jadi jawabannya adalah 5/10, atau kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 5 dapatnya adalah 1/2. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 29. Peluang Andi diterima di PTN favorit adalah 0,47. Peluang Andi tidak diterima adalah. Oke, teman-teman harus tahu ya, peluang kejadian A ditambah dengan peluang bukan kejadian A, itu nilainya totalnya akan sama dengan 1. Jadi kalau diterima peluangnya adalah 0,47, maka kalau tidak diterima berarti peluangnya sama dengan 1 dikurangi dengan 0,47, atau peluangnya sama dengan 0,53. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang turun hujan di Kota Bekasi selama bulan Juni adalah 9/15. Harapan tidak turun hujan di Bekasi selama bulan Juni 2025 adalah. Nah, di sini kan peluang turun hujan itu sekian ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah harapan ya, frekuensi harapan dari tidak turun hujan ya. Frekuensi harapan itu berarti rumusnya adalah peluang dikalikan dengan banyaknya kejadian ya. Kalau yang turun hujannya adalah 9/15, berarti kalau tidak turun hujan itu berarti ya 15 kurangi 9. Itu berarti 6/15 ya. Ini kalau dijumlahkan 9/15 tambah 6/15 kan 1 ya. Oke, dikalikan dengan banyaknya kejadian. Nah, di sini kan bulannya adalah bulan Juni. Juni itu ada berapa hari? Ada 30 hari. Berarti di sini dikali dengan 30 ya. 30 bagi 15 dapatnya 2, berarti sama dengan 12 hari. Jadi harapan tidak turun hujannya ada 12 hari. Yaitu jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kita bahas sampai nomor 30 ya. Untuk soal selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin.